Bayangkan sebuah negara sekecil Jawa Tengah, tidak punya air, tidak punya sumber daya alam, dan selama ribuan tahun dikutuk untuk punah dari muka bumi. Tapi hari ini, dunia justru berutang budi pada teknologi dan keberanian mereka. Inilah 3 rahasia kecil Israel. Bagaimana mereka membalikkan keadaan saat semua orang mengira mereka sudah selesai. Dan kabar baiknya, rahasia yang sama bisa kamu pakai untuk mengubah titik terendah dalam hidupmu menjadi berkat terbesar. Mari kita masuk ke kutukan pertama. Dari padang gurun jadi lumbung teknologi dunia. Israel adalah negara yang secara geografis dikutuk dengan tanah yang gersang, tandus, dan yang paling gawat itu tanpa air. Bayangkan kamu berdiri di sebuah tanah yang tidak diinginkan oleh siapapun. Tanah yang tidak punya sungai, tidak punya hujan, dan setiap butir pasirnya kayak omong, tidak ada kehidupan di sini. Ya, 60% wilayahnya ada gurun Negev yang gersang dan tak berpenghuni. 0 sumber daya minyak, sementara tetangga di sekelilingnya bergelimang emas hitam. Rawa-rawa yang menjadi sarang nyamuk malaria di wilayah utara. Hujan juga cuma setahun sekali. Maka itu seolah-olah alam semesta berkata, kalian tidak bisa bertahan hidup di sini. Secara logika manusia, ini adalah resep sempurna untuk kegagalan. Bangsa ini awalnya seperti tulang-tulang kering yang diletakkan di atas tanah yang juga sudah mati. Namun, terdapat janji Tuhan kepada Israel. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Yesaya 35 ayat 1. Tapi bagaimana mereka menjemput berkat itu? Disinilah ada rahasia kecil yang dipakai Israel dan siap dipakai oleh kita juga. Karena bukankah janji itu juga berlaku atas kita? Jadi, sejarah mencatat, ketimbang meratapi apa yang tidak mereka miliki, kayak minyak dan tanah subur, mereka fokus pada apa yang Tuhan berikan, otak, iman, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika mereka tidak punya air, mereka tidak menyerah pada kutuk kekeringan. Mereka menciptakan teknologi yang namanya irigasi tetes. Memberi makan tanaman setetes demi setetes langsung ke akarnya. Mereka mengubah kutuk air asin di bawah gurun menjadi air minum melalui teknologi desalinasi tercanggih di dunia. Dan hari ini, Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang luas hutannya justru bertambah setiap tahun. Dan mereka mengekspor buah-buahan segar ke seluruh dunia dari tanah yang dulunya hanya debu, tempat tulang kering terkubur. Jadi Tuhan sengaja menempatkan kita di padang gurun. Nyatanya bukan untuk mematahkan kita, tapi agar kita dipaksa menciptakan saluran berkat yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Apa yang dunia sebut sebagai kekurangan, Tuhan sebut sebagai ruang untuk keajaiban. Maka inilah langkah menerapkan rahasia kecil yang bernama kreativitas di tengah keterbatasan yang sengaja dirancang Tuhan, pembentuk wadah berkat. Lakukan audit kekurangan. Pertama, buat daftar 3 hal yang selama ini Anda anggap sebagai kelemahan terbesar. Misal finansial, kesehatan, keluarga, karir. Tepat di sebelahnya, tulis. Kalau ini adalah tanah gersangku, teknologi berkat apa yang harus Tuhan ajarkan? Kedua, mulai dari 1 tetes. Israel tidak mengairi seluruh gurun sekaligus. Mereka meneteskan air tepat ke akar tanaman. Maka praktiknya, pilih 1 area hidup yang kamu paling bermasalah atau menjadi akar masalah. Fokuslah semua sumber daya kayak doa, pikiran, dan tindakan ke area itu. Dan yang terakhir, cari air bawah tanah.
Dan ini paling penting. Di bawah padang gurun Israel ternyata ada yang namanya akuifer atau air bawah tanah. Dan ternyata ukurannya raksasa. Maka praktiknya tanya pada diri sendiri, sumber daya atau kepintaran atau bakat apa yang selama ini ada tapi tidak saya lihat. Sebut aja misal waktu luang, relasi terabaikan, bakat terpendam, dan lain-lain. Itulah rahasia kerajaan surga yang Yesus ajarkan. Hal yang kecil dan tersembunyi, jika dikelola dengan kesetiaan, akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Roh Kudus hadir untuk memberdayakan kesetiaan kita dalam perkara kecil itu. Tapi rahasia kecil Israel tidak berhenti pada mengubah tanah mati jadi hidup lewat teknologi. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih mustahil, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin atau teknologi apapun. Bahkan dikatakan oleh dunia sebagai keajaiban terbesar, yakni menghidupkan kembali bahasa yang sudah mati selama 2000 tahun. Kutukan bangsa tanpa suara. Ada kutukan yang lebih ngeri daripada tanah gersang, yaitu ketika sebuah bangsa kehilangan suaranya. Bayangkan sebuah bangsa yang tercerai-berai selama 2000 tahun. Mereka punya darah yang sama, tapi tidak punya bahasa yang menyatukan. Selama 2 milenium, bahasa Ibrani dianggap sebagai bahasa fosil. Dunia sudah sepakat, Ibrani adalah bahasa yang sudah mati. Ia hanya boleh dibaca di sinagog sebagai ritual, tapi terlalu kaku dan mustahil untuk dipakai di dunia modern. Tidak ada kata Ibrani untuk es krim, sepeda, atau listrik. Jadi, bangsa Israel ini dulu seperti orang yang punya jantung tapi tidak punya nafas. Namun, sejarah mencatat seorang pria bernama Eliezer ben Yehuda, tubuhnya rapuh karena penyakit TBC, suaranya kering, tersenggal karena batuk darah. Secara logika, dia adalah orang terakhir yang diharapkan untuk bisa mengubah dunia. Tapi dia punya rahasia kecil. Dia percaya bahwa identitas sebuah bangsa ada pada lidahnya. Dia melakukan tindakan radikal yang dianggap gila. Dia memaksa istrinya hanya bicara bahasa Ibrani di rumah. Ketika anaknya lahir, dia melarang anaknya mendengar bahasa lain selain Ibrani. Bahasa yang saat itu tidak punya kosakata untuk benda-benda modern. Ironisnya, dia juga dicaci maki, dianggap menghina agama, dan dikucilkan. Namun, sambil menahan sakit di paru-parunya, dia menulis kamus Ibrani modern pertama. Dia menciptakan nafas baru untuk bangsanya. Hasilnya, hari ini jutaan orang di jalanan Tel Aviv hingga Yerusalem tertawa, bekerja, dan bermimpi dalam bahasa yang ribuan tahun lalu dianggap mustahil lagi untuk diucapkan. Artinya, Tuhan tidak hanya memulihkan tanah atau geografi, tapi Dia memulihkan suara atau identitas. Inilah penggenapan janji, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir yang bersih kepada bangsa-bangsa, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan. Zefanya 3 ayat 9. Jadi ini langkah menerapkan rahasia kecil ini dalam hidupmu untuk menjemput janji berkat Tuhan. 1. Berhenti mendengar label kematian. Jika dunia bahkan keluargamu berkata negatif bahwa mimpimu sudah mati atau bakatmu udah basi, ingat Ben Yehuda, kebangkitan dimulai saat kamu menolak untuk sepakat dengan kata mustahil. Apa satu hal dalam dirimu yang sudah lama diam? Mulailah suarakan lagi di hadapan Tuhan. 2. Ciptakan lingkungan suci. Ben Yehuda
memproteksi rumahnya dari bahasa luar agar bahasa Ibrani bisa tumbuh. Jika kamu sedang membangun kembali impian, proteksi telingamu, berhenti bergaul dengan orang yang terus mengutuki keadaanmu. Pilih bahasa harapan untuk kamu ucapkan setiap hari. 3. Mulai dari satu kata. Ben Yehuda tidak langsung bikin perpustakaan. Dia mulai dengan menamai benda-benda di rumahnya. Jangan menunda masalahmu, selesai semua baru bersyukur. Mulailah, suarakan syukur untuk satu hal kecil hari ini. Itulah tanda awal nafas kehidupan kembali ke dalam impianmu. Jadi, Israel telah memulihkan tanahnya. Mereka telah memulihkan suaranya. Tapi ada satu ujian terakhir. Bagaimana sebuah bangsa yang membawa trauma kepunahan yang baru saja keluar dari abu pembakaran bisa menjadi bangsa paling inovatif di bumi? Kita akan bongkar rahasianya secara dramatis. Startup Nation dan abu kepunahan. Kutukan abu yang menghitam. Kurang dari 1 abad yang lalu, bangsa Yahudi ini hampir dihapus dari sejarah. 6 juta jiwa lenyap hanya karena mereka lahir sebagai Yahudi. Dunia melihat mereka sebagai kumpulan orang-orang yang kalah. Bayangkan, orang-orang yang selamat dari kamp konsentrasi masih membawa angka tato di lengan mereka. Itu bukan sekedar tato. Itu adalah stiker kepemilikan dari neraka. Setiap kali mereka melihat lengan itu, mereka diingatkan, kamu ini sampah, kamu ini tidak berharga. Secara mental, mereka membawa trauma kepunahan yang luar biasa berat. Dunia mengira mereka akan menjadi bangsa yang mengasihani diri sendiri. Bangsa yang lumpuh karena kepahitan masa lalu. Dan hanya tinggal menunggu waktu untuk benar-benar hilang dari peta. Tapi disinilah rahasia kecil yang paling penting itu muncul. Ketimbang membiarkan trauma itu membusuk menjadi kepahitan, mereka melakukan sesuatu yang ajaib. Mereka menyulap abu menjadi emas. Mereka mengubah trauma menjadi keberanian yang tidak tahu malu untuk menantang kemustahilan. Karena mereka sudah pernah kehilangan segalanya, rumah, keluarga, masa depan. Mereka berkata, apalagi yang bisa kami takutkan? Kematian saja sudah kami tatap matanya. Coba lihat hasilnya. Ancaman perang yang mengepung mereka dari segala sisi tidak membuat mereka membangun tembok ketakutan. Melainkan mereka membangun sayap teknologi. Tahukah Anda, pendarat mereka Bereshit meski jatuh tetap membuat mereka jadi negara ke-7 yang mencapai bulan. Di lembah di sekitar Yerusalem yang dulu hanya batu dan duri, sekarang ada lebih dari 300 perusahaan startup yang mengubah cara dunia makan, minum, dan berkomunikasi. Dari sisa-sisa abu yang menghitam, lahirlah sebuah startup nation. Kutukan pengepungan justru menjadi rahasia yang melahirkan kecerdasan luar biasa. Ini bukan sekedar kisah sukses bisnis. Ini adalah penggenapan nyata dari Yesaya 61 ayat 3. Untuk memberikan kepada mereka perhiasan, kepala ganti abu, minyak, pesta ganti kain kabung, nyanyian, puji-pujian ganti semangat yang pudar. Bahasa asli Ibrani untuk pudar di semangat yang pudar adalah keheh, yang berarti roh yang padam atau jiwa yang redup. Israel kemarin dengan segala kutukannya adalah jiwa yang redup. Tapi Tuhan memberi mereka nyanyian baru. Dan nyanyian itu terdengar sampai ke dunia. Maka Tuhan juga tidak akan pernah membuang sisa-sisa kehancuran hidupmu. Mengapa lama? Karena dia justru sedang menyusun potongan-potongan hancur itu seperti mozaik, puzzle menjadi sebuah mahakarya yang jauh lebih indah dari sebelumnya.
Jadi, inilah langkah menerapkan rahasia Israel ini dalam hidupmu. 1. Ganti pertanyaan dari kenapa menjadi untuk apa. Berhenti bertanya kepada hal buruk terjadi padamu. Itu pertanyaan yang tidak punya masa depan. Mulailah bertanya, untuk kegunaan apa Tuhan membiarkan aku melewati ini? Israel tidak bertanya, kenapa kami dibenci? Mereka bertanya, untuk apa kami selamat? Jawabannya untuk membangun negara startup, untuk menemukan vaksin, untuk mengajarkan dunia cara bangkit. Gunakan lukamu untuk menjadi obat bagi orang lain. Itulah cara menemukan jawaban spesifiknya. 2. Jadilah waspada, bukan takut. Perbedaan antara takut dan waspada adalah aksi. Orang takut akan bersembunyi di balik selimut trauma. Orang waspada akan berkata, ada musuh di depan. Baik, saya perlu helm, saya perlu ide, saya perlu inovasi. Jangan biarkan masalahmu membuatmu berhenti bergerak. Biarkan masalah itu memaksamu menjadi cara-cara baru yang lebih cerdas untuk menyelesaikannya. Ketakutan menumbuhkan, kewaspadaan melahirkan penemuan. 3. Bangun di atas reruntuhan. Jangan menunggu hidupmu sempurna atau bersih baru mau melayani atau berkarya. Bangunlah di tengah-tengah reruntuhanmu. Tuhan sering memunculkan inovasi terbaik dalam pikiranmu justru saat kamu merasa sedang berada di titik terendah. Lihatlah Yerusalem hari ini. Kota itu dibangun dengan batu-batu yang sama yang dihancurkan ribuan tahun lalu. Jika batu-batu tua itu bisa dipakai kembali untuk membangun kota yang indah, maka masa lalumu yang hancur pun bisa dipakai Tuhan untuk membangun masa depan yang gemilang. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Yoel 2 ayat 25. Haleluya. Amin. Jadi, apa rahasia kecil Israel secara keseluruhan? Ia bukan tentang kehebatan militer, bukan tentang kekayaan minyak yang tidak mereka miliki, bukan tentang jumlah penduduk yang besar. Rahasianya adalah posisi. Mereka tahu bahwa sekecil apapun mereka, jika mereka berada di dalam rencana Tuhan, betapapun kacaunya keadaan, maka kutuk geografi, kutuk bahasa, bahkan kutuk kepunahan sekalipun akan dipaksa tunduk dan berubah menjadi berkat. Jika hari ini kamu merasa kecil, terbuang, atau sedang dikepung masalah, ingatlah, kutukan hanyalah bahan baku dan Tuhan adalah seniman terhebat yang pernah ada. Dia tidak pernah membuang bahan baku. Dia selalu melihat potensi mahakarya di balik setiap kehancuran. Jangan menyerah pada gurunmu, karena di sanalah mawar akan segera bermekaran. Jangan menangisi abumu, karena di sanalah Tuhan sedang menuliskan nama barumu. Mari kita terus berjalan di jalan yang benar, karena nafas kita, Roh Kudus, selalu menyertai langkah orang-orang yang berserah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.